Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiawan Yamani dari PAI 5 Malam akan mereview jurnal untuk tugas UTS perbandingan pendidikan. Mohon maaf sebelumnya ini pencahayaannya kurang. Langsung saja ke jurnal yang akan saya review adalah karya dari Abdul Razak yang diterbitkan pada Journal of Islamic Education tahun 2021 yang berjudul Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Langsung saja, untuk metodologi yang digunakan oleh penulis ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari jurnal ini saya menyimpulkan kekurangan, yaitu yang pertama ada beberapa kekurangan. Yang pertama, kurang data empiris karena tidak ada wawancara dalam metode ini, wawancara dan data-data yang relevan untuk dijadikan bukti masih kurang. Dan minim evaluasi implementasinya juga kurang karena pendekatan deskriptif hanya menggambarkan kebijakan secara teori, bukan secara praktek gitu. Baiklah, langsung saja ke ini pembahasan sedikit tentang kebijakan pendidikan di Indonesia menurut Abdul Razak. Dalam jurnalnya, penulis mendefinisikan kebijakan pendidikan ialah sebagai panduan yang bersifat formal dan tertulis untuk mengatur tindakan dalam organisasi pendidikan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun poin lain yang penulis buat yaitu strategi kebijakan di era otonomi daerah. Ada poin di sini, poin pendidikan berbasis komunitas. Nah, ini yang dimaksud penulis ialah mendorong interaktif positif antara sekolah dan masyarakat. Itu memang penting untuk dijadikan strategi karena sekarang ini sosial pada daerah-daerah tertentu itu kurang memadai. Gitu. Ada lagi poin yang penulis sampaikan di sini ialah arah kebijakan pendidikan. Ada 3 poin. Yang pertama itu peningkatan mutu pendidikan melalui desentralisasi dan disverifikasi kurikulum. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik untuk optimalisasi fungsi mereka. Dan yang terakhir, mendorong inovasi dalam sistem pendidikan dengan dukungan teknologi. Ini poin yang terakhir yang saya simpulkan dari jurnalnya, yaitu penulis juga membuat tantangan dan evaluasi kebijakan pendidikan zaman sekarang. Yang pertama itu kebijakan pendidikan sering menghadapi kendala akibat perubahan politik dan pergantian pejabat. Nah, ini sama seperti K13 yang diubah menjadi kurikulum merdeka. Itu. Yang kedua ialah implementasi kebijakan di tingkat daerah masih membutuhkan penyempurnaan untuk mengatasi perbedaan kemampuan dan sumber daya. Nah, jadi pada zaman saat ini ya memang implementasi kebijakan di daerah-daerah yang terpencil itu masih jauh dari kata sempurna ya. Jadi penulis menyampaikan di sini agar pemerintah itu lebih peka untuk meningkatkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil. Jadi kesimpulannya bagi saya, jurnal ini adalah kontribusi yang baik untuk literatur kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama dalam menjelaskan kebijakan di daerah otonomi daerah. Namun, agar lebih berdampak, diperlukan evaluasi lebih mendalam, pembaruan data, dan eksplorasi kebijakan dalam konteks global dan lokal. Nah, artikel ini sangat cocok untuk menjadi pijakan awal untuk studi lanjutan. Itu sekian dari saya yang dapat saya simpulkan dari jurnal ini, yang dapat saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.